Beberapa sumber menyatakan bahwa Ratu Inhyun itu diracun bahkan sampai disantet, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, guys. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu tokoh dalam sejarah Korea yang kisahnya itu udah banyak banget nih, guys, difilmin di berbagai drama-drama Korea. Dia adalah Ratu Inhyun. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita bahas. Let's go. Ratu Min terlahir pada 15 Mei tahun 1667 yang berasal dari keluarga Yoheung Min. Dia adalah putri kedua dari seorang laki-laki yang bernama Min Yoo-jung dengan bergelar Youyang Bwongeun dan istri keduanya dari keluarga En Jin Song yang bergelar En Song Bubuin. Pada usianya yang ke-14 tahun nih, guys, Ratu Min menikah dengan Raja Sukjong sekaligus menjadi permaisuri keduanya, yaitu sekitar pada tahun 1681. Jadi nih, guys, dari beberapa sumber yang aku baca, di dalam istana di Korea zaman dahulu itu ada beberapa fraksi, guys. Di antaranya ada fraksi Noron dan juga fraksi Soron. Nah, fraksi Noron ini didukung oleh kubunya Ratu Min In-hyun, sedangkan fraksi Soron itu didukung oleh kubunya Selir Jang-ok-jung. Dari beberapa sumber sejarah yang aku baca nih, guys, ternyata kedua fraksi ini saling berlawanan. Hingga pada tahun 1688 ketika Selir Jang-ok-jung melahirkan seorang putra yang diberi nama Yiyun, akhirnya hal tersebut menyebabkan tragedi berdarah yang disebut dengan pembersihan sastrawan Gisa atau disebut juga Gisa Sahwa. Pada saat itu nih, guys, Raja Sukjong ingin memberikan gelar Wonja kepada putranya Yiyun. Padahal gelar Wonja ini biasanya hanya disandang kepada putra sulung dari permaisuri dan juga seorang raja. Tentunya hal tersebut menjadi masalah di dalam istana. Selain itu, Raja Sukjong juga ingin menaikkan gelar Selir Jang-ok-jung yang tadinya Sokwi menjadi Hibin. Ya, Hibin ini ibaratnya kayak selir tingkat pertama gitulah, guys. Di sisi lain nih, guys, permaisuri Inhyun diminta untuk mengadopsi Yiyun supaya menjadi anaknya. Ya, kalau zaman dulu di Korea itu dari beberapa sumber yang aku baca, hal ini dilakukan untuk menguatkan kedudukan dari anak. Tapi nih, guys, karena kan permaisuri Inhyun berada di pihaknya fraksi Noron, tentunya dia menolak untuk mengadopsi Yiyun karena fraksi Noron sendiri bertentangan dengan fraksi Soron, yaitu fraksinya Selir Jang-ok-jung. Ditambah lagi nih, guys, fraksi Noron juga menentang keputusan tersebut karena dianggap permaisuri Inhyun yang kala itu masih berusia 21 tahun sangatlah tidak patut untuk mengadopsi anak. Fraksi Noron pada saat itu dipimpin oleh seorang yang bernama Song Si-yeol. Di lain pihak nih, guys, fraksi Soron yang tentunya diuntungkan dengan adanya keputusan raja, mereka ngotot agar keputusan itu dapat dilaksanakan dengan semestinya. Hingga nih, guys, hal tersebut akhirnya menyebabkan kerusuhan antara fraksi Noron dan juga fraksi Soron. Pertentangan ini nih, guys, berujung pada hukuman mati dan juga pengasingan kepada para pihak penentang raja. Song Si-yeol sendiri nih, guys, akhirnya terbunuh dan keluarga Ratu Min In-hyun pun juga diasingkan. Dari beberapa sumber sejarah yang aku baca nih, guys, banyak pihak dari fraksi Noron akhirnya dilepaskan dari jabatan, diasingkan, bahkan sampai dihukum mati, guys. Sementara yang kasihannya nih, guys, Ratu Min In-hyun digulingkan dari kedudukannya sebagai permaisuri dan ia juga diasingkan. Peristiwa ini, guys, menjadikan fraksi Soron semakin kuat dan juga memiliki pengaruh kekuasaan dalam pemerintahan yang begitu besar. Selain itu, posisi Selir Jang-ok-jung yang tadinya dari Sokwi akhirnya dinaikkan menjadi Hibin. Dan pada tahun 1688 akhirnya Selir Jang-ok-jung diangkat menjadi permaisuri. Hingga pada tahun 1694 akhirnya Raja Sukjong merasa menyesal dengan perbuatan emosionalnya dulu kepada Ratu Min In-hyun. Sementara itu, guys, Raja Sukjong di dalam istana mulai menyukai Selir Choi yang merupakan pendukung dari Ratu Min In-hyun. Nah, untuk kisahnya sendiri aku pernah bikin, kalian bisa cek di sini atau di deskripsi video ini. Singkat cerita nih, guys, dari berbagai drama yang terjadi di dalam istana, akhirnya permaisuri Jang-ok-jung digulingkan dari posisinya menjadi ratu kembali ke posisi sebelumnya, yaitu Hibin. Keluarga dan juga fraksi pendukungnya juga diasingkan dari dalam istana. Di sisi lain, guys, Ratu Min In-hyun secara bertahap dikembalikan ke kedudukannya. Pertamanya ia dipindahkan ke pavilion Andong, kemudian ia dipindahkan ke pavilion Murbay.
Hingga akhirnya nih guys, pada tahun 1694 akhirnya Ratu Min In Yun kembali menjadi permaisuri. Pada tahun 1701 nih guys, akhirnya Ratu In Yun meninggal dunia disebabkan penyakit yang tidak diketahui. Beberapa sumber menyatakan bahwa Ratu In Yun itu diracun bahkan sampai disantet guys. Kononnya nih guys, dari beberapa sumber yang aku baca, saat Raja Sukjong sedang berkabung atas kematian Ratu Min In Yun, ia memimpikan Ratu Min In Yun mengenakan sebuah pakaian sopok yang sedang bersimbahkan darah. Di dalam mimpinya Raja Sukjong nih guys, ia bertanya kepada Ratu In Yun dan menanyakan alasan mengapa ia meninggal. Tetapi Ratu In Yun tidak mengatakan apapun dan hanya menunjuk ke arah kamar Jang Hibin. Tiba-tiba Raja Sukjong terbangun dari tidurnya dan langsung menuju ke arah kamar Jang Hibin. Saat hampir tiba di kamarnya selir Jang Hibin nih guys, Raja Sukjong mendengar suara musik dan tawa. Ia melihat dan menguping Jang Hibin sedang bersama dengan seorang dukun wanita di dalam kamarnya. Mereka sedang berdoa untuk kematian permaisuri In Yun dan menusuk sebuah boneka dengan jarum-jarum. Setelah hal ini dipergoki oleh Raja Sukjong, singkat cerita nih guys, Jang Hibin akhirnya dihukum mati menggunakan racun. Kisah ini nih guys didasarkan pada salah satu tulisan Dayang, yaitu buku In Yun Wang Hujon atau Kisah Permaisuri In Yun yang masih ada sampai sekarang. Ratu In Yun dimakamkan di Myeongrang, Provinsi Gyeonggi, berdekatan dengan area pemakaman Raja Sukjong. Selain itu, Ratu In Yun juga tidak memiliki keturunan sama sekali dari Raja Sukjong. Nah itu tadi guys, kisah Ratu Min In Yun yang mengajarkan kita bahwa posisi dan pangkat setinggi apapun tidak menjamin akan kebahagiaan kita. Kalau kalian ada tambahan informasi bisa tuh ditambahin di kolom komentar. Terima kasih, nantikan videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.